Baiklah, saya pada kesempatan kali ini akan menunjukkan cara melakukan penginputan Renstra perangkat daerah ke aplikasi SIPDRI. Baik, yang pertama kita masukkan dulu username. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Setelah itu login berhasil. Maka kita akan masuk ke halaman depan dashboard dari Renstra PD SIPDRI. Baik, ini adalah dashboard dari Renstra SIPDRI. Baik, contoh yang akan kita gunakan pada kali ini adalah Kecamatan Tujukoto. Di dashboard ini kita bisa lihat pada baris RPJMD sudah ditetapkan pagu dari Kecamatan Tujukoto. Ini adalah total seluruh pagu program yang digunakan oleh Kecamatan Tujukoto dari tahun 2026 sampai 2030. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa pada baris Renstra itu masih 0, yang menandakan bahwa pagu Renstra belum diinput ke aplikasi SIPD. Untuk melakukan penginputan, pertama kita masuk ke menu Renstra PD. Kemudian kita mulai dari rancangan akhir, setelah itu tujuan. Perlu diketahui bahwa tujuan sesuai dengan Inmen Dagri nomor 2 tahun 2025 itu hanya boleh 1 per Renstra. Maka di sini kita tambahkan, klik tambah pada tombol yang hijau ini. Terus kita masukkan tujuannya. Pada bidang kita pilih kecamatan. Pada RPJMD kita pilih sasaran yang mendukung RPJMD. Di sini kita pilih tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel. Setelah itu kita simpan. Untuk tujuan harus ada indikatornya, maka kita klik di tambah indikator pada kolom aksi. Di sini kita pilih dulu urutan indikatornya adalah nomor 1. Setelah itu kita cari indikatornya dengan memasukkan kata kunci di pencarian. Klik cari. Setelah ketemu, kita akan menggunakan indeks kepuasan masyarakat di kecamatan. Kita klik. Setelah itu, klik tombol pilih yang berwarna hijau. Setelah kita pilih, akan muncul halaman seperti ini. Kita klik dulu statusnya. Kita pilih statusnya, ada kumulatif, positif, dan negatif. Kumulatif adalah penjumlahan target-target dari tahun-tahun sebelumnya. Positif adalah menandakan bahwa targetnya semakin tinggi semakin baik, dan negatif menandakan bahwa semakin rendah targetnya semakin baik. Di sini kita pilih positif untuk indeks kepuasan masyarakat di kecamatan. Kita maksudkan baseline sampai target 2030. Setelah kita masukkan target, kita simpan. Maka di bawahnya akan muncul indikator yang sudah kita input, yaitu indeks kepuasan masyarakat di kecamatan. Nah, di sini agar indikator ini masuk ke indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah Renstra, maka kita harus tag. Jangan lupa tag. Di sini ada klik IQ, tandai, berhasil menyimpan. Terus kemudian kita tag juga ke IKD.
Kita pilih aspeknya dulu, ada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Tapi karena pelayanan kecamatan itu kita masukkan ke indikator kinerja kunci, kita pilih bidangnya kecamatan, kemudian kita simpan. Maka kita sudah selesai menginput tujuan, kita lanjutkan dengan penginputan ke sasaran. Baik, ini adalah halaman sasaran. Sasarannya masih kosong. Kita tambahkan dulu dengan mengklik tombol tambah. Kita selaraskan dulu dengan tujuan yang dimaksud. Urutan sasarannya adalah nomor 1 sesuai dengan kertas kerja kita. Kita masukkan uraiannya. Lalu kita simpan. Pada sasaran pun kita perlu menetapkan indikator. Maka untuk menambah indikator pada kolom aksi kita tambahkan indikatornya dengan mengklik tombol indikator. Urutan indikatornya kita masukkan. Setelah itu kita cari urutan nama indikatornya. Baik, kita akan menggunakan indikator persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan. Kita klik, lalu kita pilih. Setelah kita pilih, kita akan masuk ke halaman pengisian target. Kita pilih dulu statusnya seperti yang tadi. Masih sama, ini kita akan menggunakan positif. Lalu kita masukkan baseline dan targetnya. Lalu kita simpan. Seperti indikator pada tujuan tadi, kita perlu men-taggingnya ke IKU dan IKD. Maka klik IKU, sukses menyimpan. Terus kita klik IKD, indikator kinerja kunci, kemudian kecamatan, simpan. Dengan klik IKD tadi, maka kita selesai menginput sasaran. Sekarang kita akan melakukan penginputan kegiatan dan subkegiatan. Kita masuk lagi ke menu Renstra PD, rancangan akhir, program kegiatan atau subkegiatan. Baik, di sini kita lihat bahwa sudah ada daftar program yang akan digunakan oleh Kecamatan Tujukoto. Ada 5 program, termasuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota. Kita lihat bahwa seperti di dashboard tadi, keseluruhan baris Renstra itu masih 0 berarti, dan total data pada kegiatan itu juga masih 0 gitu. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa program ini diinput oleh Bapeda sebagai program yang digunakan pada RPJMD, dan indikatornya pun diinput oleh Bapeda. Nah, sebelum melakukan penginputan ke kegiatan atau subkegiatan, kita perlu memastikan bahwa indikator-indikator yang mendukung program ya pada Renstra itu harus mendukung sasaran Renstra atau tidak gitu. Baik, untuk di Kecamatan Tujukoto ini kita akan men-tagging seluruh program kecuali program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota ke sasaran Renstra. Ini program pertama, kita tidak
tag ke sasaran Renstra. Nah, pada program kedua kita tag pada sasaran Renstra. Pada kolom yang paling kanan kita klik sasaran Renstra. Terus klik tombol oranye bertuliskan edit. Lalu muncul daftar sasaran. Maka kita klik sasarannya. Terus kita simpan. Terus tutup. Setelah ditutup, maka pada baris sasaran ini akan muncul kolom atau tombol Renstra gitu ya. Ini menandakan bahwa program ini sudah kita tagging untuk mendukung sasaran Renstra. Kemudian silakan dilanjutkan ke program-program lainnya jika program itu mendukung sasaran Renstra. Setelah itu kita cek indikatornya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini ada satu indikator untuk mendukung program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini. Satu indikator ini akan kita tag ke IKD agar nanti masuk ke daftar indikator kinerja daerah. Kita pilih indikator kinerja kunci, lalu kecamatan, terus kita simpan. Nah, itu yang pertama kita lakukan pada halaman ini. Silakan dilanjutkan ke program-program berikutnya. Baik, untuk menginput kegiatan dan subkegiatan, kita klik outcome atau kalimat yang berwarna biru ini di bawah program ini. Kita klik, maka kita masuk ke halaman kegiatan. Ini adalah halaman kegiatan untuk program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Kita lihat bahwa kegiatannya masih kosong. Oh, maaf ya. Baik, saya ulangi. Kita akan menginput di program penunjang urusan pemerintah daerah ya. Maka kita klik outcome pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota. Kita klik outcome-nya. Kita lihat bahwa kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintahan daerah ini masih kosong. Untuk menambahkan kegiatan, kita klik tombol tambah. Terus maka akan keluar daftar kegiatan. Kita pilih kegiatan yang akan kita laksanakan atau kita gunakan. Di sini saya akan mengklik nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 9. Baik. Terus klik simpan. Nah, maka muncul daftar kegiatan. Untuk mengisi subkegiatan, kita perlu melakukan penambahan output pada kegiatan. Sebagai contoh, kita akan menginput pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah. Kita tambahkan outputnya dengan cara pada kolom aksi kita klik tombol tambah output, masukkan urutannya nomor 1. Uraian outputnya ini
silakan Bapak Ibu sesuaikan. Di sini saya akan mengisi terselenggaranya. Administrasi keuangan perangkat daerah, simpan. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian bahwa pada kegiatan di peraturan terbaru itu tidak perlu menggunakan indikator lagi. Jadi maka untuk kegiatan tidak ada indikatornya, tidak ada outputnya, tidak ada target output maksudnya ya. Dan target output itu hanya ada pada sub kegiatan. Nah, kita lihat bahwa outputnya sudah terisi, output nomor 1, dan di bawah output nomor 1 ini ada 0 indikator dan sub kegiatannya 0, menandakan bahwa sub kegiatannya belum kita input dan pagunya masih 0. Untuk menginput sub kegiatan, kita klik pada outputnya yang berwarna biru, maka kita akan dialihkan ke halaman sub kegiatan. Nah, kita lihat bahwa sub kegiatannya masih kosong. Untuk menambahkan sub kegiatan, klik pada tombol tambah. Nah, ini adalah akan muncul daftar sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah. Kita akan pilih nomor 1, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dan nomor 3. Baik, kita lihat bahwa sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur itu indikator sudah ditentukan, satuannya juga sudah ditentukan, maka kita tinggal mengisi pagu dan targetnya. Cara mengisi pagu dan target, pada kolom aksi kita klik edit yang berwarna oranye. Terus kita lihat di sini halaman paling atas itu uraian targetnya. Kemudian ada lokasi, kita pilih dulu. Kalau dia dilaksanakan di seluruh kabupaten, maka kita pilih Kabupaten Tebo, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena ini Kecamatan Tujuh Koto, maka kita pilih spesifik Kecamatan Tujuh Koto. Bisa kita klik ya. Tujuh Koto. Baik. Kita pilih statusnya positif ya. Baseline-nya kita isi baseline atau capaian tahun 2024. Terus kita masukkan target 2025 itu masih sama 13. Kemudian target 2026 13, 2007 15 orang, 2009 15. Lalu kita masukkan pagunya. Setelah kita masukkan pagunya, maka kita simpan dengan mengklik tombol simpan. Nah, di sini kita lihat bahwa sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN itu sudah terisi, baseline dan target pagu setiap tahun sampai 2030. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kolom aksi ada tombol prioritas. Jadi, sebagai informasi, jika sasaran Bapak Ibu itu memiliki sub kegiatan yang prioritas, maka kita bisa men-tagging sub kegiatan itu sebagai prioritas gitu.
Tapi untuk program penunjang sebaiknya tidak di tagging sebagai prioritas ya. Silakan program-program lain di tagging sebagai prioritas, tapi di sini saya contohkan untuk subkegiatan tersedia gaji dan tunjangan ASN ini bagaimana cara membuatnya sebagai prioritas. Di sini kolom aksi ada tombol prioritas. Ini kita klik satu kali. Nah, ketika kita klik satu kali, dia tidak muncul atau tidak berubah warnanya, maka kita klik satu kali lagi. Setelah kita klik dua kali, maka di atas nama subkegiatan akan ada muncul kotak hijau bertuliskan prioritas, dan kita geser ke kanan. Pada kolom aksi akan terlihat bahwa tombol kotak hijau prioritasnya sudah ada centangnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dengan itu kita sudah selesai mengisi subkegiatan. Silakan dilanjutkan ke subkegiatan-subkegiatan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan cara melihat daftar IKU dan IKD. Untuk melihat daftar IKU dan IKD, silakan klik pada menu IKU atau IKD. Nah, ini adalah daftar IKU pada Kecamatan Tujukoto. Ada dua, satu indikator tujuan dan satu indikator sasaran. Jika kita ingin membatalkan, maka kita bisa klik hapus pada kolom aksi. Atau jika kita ingin menambahkan indikator-indikator lainnya tetapi tidak terkait dengan tujuan dan sasaran, kita bisa klik tanda tambah. Terus kita melihat indikator kinerja daerah atau IKD. Nah, pada tombol IKD itu pada halaman IKD itu ada 3 indikator. Satu indikator tujuan, satu indikator sasaran, dan ini adalah indikator program yang tadi sudah kita tag ke IKD gitu ya. Maka ini daftar IKD-nya. Jika Bapak Ibu meng-tagging indikator lain ke IKD, maka pada halaman IKD ini akan bertambah daftar indikatornya. Selanjutnya, setelah selesai penginputan, untuk menarik tabel-tabel yang kita input sebagai lampiran pada dokumen Renstra, maka kita masuk ke halaman laporan. Nah, di sini kita bisa lihat ada 8 daftar yang bisa kita lampirkan pada dokumen Renstra, tetapi kami hanya merekomendasikan nomor 1, yaitu teknik merumuskan tujuan dan sasaran. Kita bisa download versi PDF atau Excel-nya. Kemudian kita pilih nomor 4, rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan. Terus nomor 7 dan 8 untuk lampiran bab 4. Atau jika Bapak Ibu ingin melampirkan keseluruhan, silahkan di-download. Ini adalah hasilnya, hasil inputan pada tujuan dan sasaran. Ini adalah hasil inputan pada program, kegiatan, dan subkegiatan.
seperti yang kita sudah laksanakan, bahwa kita sudah menginput kegiatan dan subkegiatan pada program penunjang tadi ya, maka yang baru muncul adalah pada program penunjang saja gitu, terutama pada subkegiatan gaji ya. Ini adalah laporan terkait dengan indikator kinerja utama, dan ini adalah laporan terkait dengan indikator kinerja kunci. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penginputan Renstra ke aplikasi SIPDRI. Terima kasih.